Saya tujuan lain itu untuk bikin aviari tadinya yaitu untuk mencoba melestarikan burung-burung lokal, terutama ya burung-burung lokal Indonesia, dan intinya sih mensejahterakan burung itu sendiri gitu ya. Burung-burung itu kodratnya dia terbang ke sana ke sini gitu ya, nggak di dalam sangkar gantung yang kecil gitu, jadi ruang geraknya terbatas. Jadi tujuannya yaitu mensejahterakan burung supaya dia lebih bahagia lah. Assalamualaikum teman-teman Kicau Mania, salam sejahtera untuk kita semua, salam lestari, salam satu hobi, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Purwa, saya pemilik dari aviari mini ini yang namanya Aviari Uma Manuk TV. Saya tujuan lain itu untuk bikin aviari tadinya yaitu untuk mencoba melestarikan burung-burung lokal, terutama ya burung-burung lokal Indonesia, dan intinya sih mensejahterakan burung itu sendiri gitu ya. Burung-burung itu kodratnya dia terbang ke sana ke sini gitu ya, nggak di dalam sangkar gantung yang kecil gitu, jadi ruang geraknya terbatas. Jadi tujuannya yaitu mensejahterakan burung supaya dia lebih bahagia lah gitu. Ya, awalnya saya bikin aviari ini karena terlalu repot gitu ya. Jadi saya punya banyak burung-burung yang di sangkar gantung. Jadi karena terlalu capek, setiap hari harus membersihkan setiap pagi itu dari jam 7 sampai kira-kira jam 9 lah itu ngurusin burung yang dalam sangkar gantung itu. Dan akhirnya karena aviari ini juga sedang booming, akhirnya saya juga ikut-ikutan nih bikin aviari gitu. Jadi sekarang burung-burung yang rawatan saya masukkan sebagian ke dalam kandang aviari gitu. Untuk aviari ini saya buat udah sekitar 3 bulanan lah. Ukurannya aviari ini nggak terlalu besar ya. Untuk panjangnya itu kurang lebih 6 meter. Untuk lebarnya sekitar 2,5 meter, kalau tingginya kira-kira 3 meter. Kalau konsepnya sih saya nggak ada gitu ya, menyesuaikan aja untuk burung-burungnya gitu. Yang penting burung-burungnya itu bisa sejahtera di dalam kandang aviari gitu. Itu sih tujuan utamanya. Ya, jadi yang awalnya saya pikir memasukkan burung yang tadinya di dalam kandang sangkar itu ke dalam aviari, saya pikir itu memudahkan saya. Ternyata ada juga nih kendala yang ada di dalam kandang aviari. Ya kendalanya sih memang nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada burung yang sakit gitu, atau ada burung yang tarung gitu, karena burung jenis yang bertarung terutama ya gitu ya. Dan kendalanya itu mungkin di biaya gitu ya. Saya pikir biayanya itu akan lebih murah gitu. Ternyata lebih tinggi juga kosnya gitu kalau sudah punya aviari gitu ya. Tapi sih menurut saya kalau untuk dari segi praktis ya lebih praktis di kandang aviari gitu. Kalau untuk jenis burung, berapa jenis tuh saya kurang hafal juga ya berapa banyak. Kira-kira sih ada 16 lebih lah jenis burung yang ada di kandang aviari ini. Ada burung cipo sepasang, ada burung jalak rio-rio sepasang. Rata-rata burung-burung ini sepasang gitu ya. Ada burung camperling, ada cici padi, ada juga gelatik batu gitu.
burung curucuk terutama. Oke, jadi di aviari ini yang kurang lebih udah 3 bulan gitu ya. Jadi dari berbagai jenis burung ini ada juga ternyata burung yang terutama burung ombyokan ya, yang saya masukkan ke dalam aviari ini ada juga yang mati gitu ya. Seperti burung ciblek semi, burung manyar, lalu ada lagi burung emprit gitu ya. Dan ternyata kendalanya itu setelah saya telusuri, kendalanya itu ternyata ada burung keledekan bakau gitu ya. Waktu itu sih dia masih sendiri gitu ya, masih belum ada pasangannya. Jadi mungkin karena dia birahi terus nggak ada pelampiasan, akhirnya burung-burung kecil lainnya yang dihajar sama keledekan bakau gitu ya. Terus untuk burung-burung di aviari ini saya banyak belajar gitu ya, akhirnya banyak menemukan sesuatu. Contohnya dari yang saya nggak tahu, misalnya burung perenjak yang tadinya kalau di sangkar gantung itu saya nggak pernah ngeliat dia makan buah gitu ya. Tapi kalau di aviari saya ngeliat burung perenjak makan paya, makan pisang gitu. Termasuk juga burung pelatuk. Pelatuk ulam itu juga dia suka makan buah ternyata gitu ya. Dan saya baru tahu. Dan saking menikmatinya gitu ya, sambil belajar karakter-karakter burung yang ada di aviari ini, saya ngelihat kalau burung itu ternyata di alam itu kalau mandi, dia mandinya nggak selalu di kubangan gitu, terutama kalau hujan gitu. Kalau di hujan tuh burung ternyata mandinya di daun-daun gitu. Jadi daun-daun yang sudah basah diterpa hujan, dia mandi di daun itu membasahi badannya gitu. Terus kebetulan juga saya mencoba untuk ternak murai batu, dan kandang ternak ini sengaja saya bersebelahan gitu. Saya buatnya bersebelahan dengan kandang aviari gitu ya. Karena kandang aviari itu kan bermacam-macam jenis burungnya dan kicauannya itu juga macam-macam. Jadi sekalian ternak murai batu itu kita sekalian memasteri gitu ya. Jadi nggak perlu lagi pakai masteran yang lain-lain gitu. Jadi cukup masteran yang ada di kandang-kandang aviari ini. Kalau perbandingannya sih perawatan cukup simpel. Kalau yang di aviari kita cukup kasih makan, bersihkan kandang, dan pastiin burung-burungnya sehat. Kalau saya pikir sih burung lebih sehat dan sejahtera di kandang aviari dibanding sangkar gantung gitu ya. Karena di sangkar gantung mungkin burung banyak yang manyun gitu, maksudnya diem, dia jarang berkicau. Tapi setelah dirilis di kandang aviari itu semua rata-rata hampir semua burungnya itu rajin berkicau. Bedanya situ aja. Ya, kendala yang utama sih ya karena saya awalnya itu pingin gitu ya di kandang aviari ini burung-burung yang di dalam itu cepat untuk produksi gitu ya. Ternyata sulit gitu ya, sulit juga burung-burung ini untuk produksi di kandang aviari. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi burung-burung ini sulit produksi di kandang aviari. Dan itu perlu kita pelajari juga gitu. Saya tujuan lain itu untuk bikin aviari tadinya yaitu untuk mencoba melestarikan burung-burung lokal, terutama ya burung-burung lokal Indonesia, dan intinya sih mensejahterakan burung itu sendiri gitu ya. Burung-burung itu kodratnya dia terbang ke sana ke sini gitu ya, nggak di dalam sangkar gantung yang kecil gitu, jadi ruang geraknya terbatas. Jadi tujuannya yaitu mensejahterakan burung supaya dia lebih bahagia lah gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang baru mau niat bikin aviari, harus diperhatikan betul burung-burungnya terutama ya, kondisi kandangnya juga, pastikan jauh dari bahaya gitu, terutama kalau mungkin yang dekat-dekat sawah itu ular atau apapun gitu. Dan
Untuk teman-teman yang niatnya hanya untuk apa ya, membuat burung itu berproduksi dan menghasilkan dari produksi burung yang ada di kandang aviari, coba dipikir-pikir ulang gitu ya, karena memang sulit gitu ternyata untuk membuat burung-burung yang di dalam kandang aviari ini cepat produksi gitu ya. Jadi kalau sudah hitung-hitungan modal sekian dan berharap kembali sekian, coba harus dimatangkan lagi cara-caranya atau niat itu gitu loh. Ya, untuk teman-teman nih yang baru mau niat untuk bikin aviari, teman-teman harus siap untuk bertanggung jawab atas kondisi burung-burung yang ada di kandang aviari ini. Jadi nggak segampang kita beli ombyok, masukkan kandang aviari, gitu. Jangan sampai beli ombyok, masukkan kandang aviari, tahu-tahu mati. Jadi harus terus dipelajari juga karakter burungnya dan pastikan juga tempat makannya dan pakannya terutama ya. Jadi teman-teman juga harus siap dengan kos yang mungkin lebih besar dari pelihara burung dalam sangkar gantung gitu ya. Karena burung-burung di kandang aviari ini apalagi yang berbagai jenis gitu ya. Jadi ada burung-burung yang memang dominan menguasai tempat pakan gitu. Jadi harus diperhatikan betul. Jadi dicek kira-kira kalau ada burung yang nggak kebagian makan, artinya memang harus dicari lagi tempat makan atau ditempatkan lagi di tempat lain gitu ya. Jadi dipisah gitu ya, supaya yang lain juga kebagian gitu. Jadi jangan sampai burung-burung yang di kandang aviari kelihatannya kita nikmatin, ternyata burung yang di dalam aviari juga stres juga gitu ya. Jadi ya kira-kira itu sih teman-teman. Harapan saya sih kalau untuk peminat kicau mania, terutama yang aviari ini yang sedang booming-boomingnya gitu ya, semakin banyak orang yang punya aviari sebenarnya sih semakin bagus gitu ya, karena semakin banyak juga, mudah-mudahan ya, semakin banyak juga upaya untuk melestarikan burung-burung, terutama burung-burung lokal kita yang sudah mungkin banyak burung yang kehilangan habitat atau semakin menurun gitu ya jumlah burung-burung yang ada di alam gitu ya. Jadi dengan pelihara burung di aviari diharapkan juga mudah-mudahan dia bisa produksi, dan jangan lupa sumbang juga buat alam, dilepas liarkan. Nah, lepas liarkan pun juga perlu riset yang serius. Jadi nggak sembarang kita lepas-lepas burung asal lepas saja gitu. Kita harus perhatikan habitat aslinya seperti apa. Jadi perlu riset khusus lah sebelum rilis, dan pastikan burung-burung itu sehat dan dirilis di tempat yang selayaknya. Jadi rilis burung itu selain ke tempat yang memang layak gitu, kalau bisa jauh dari pemukiman dan jauh dari tangan-tangan jahil gitu. Kalau bisa setelah rilis di lokasi itu pasang papan yang besar, dilarang mikat gitu, supaya burung-burung itu bisa produksi di alam, dan semakin banyak burung-burung yang di alam semakin lestari, supaya bisa kita nikmatin sampai anak cucu.